Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Lulmula Zahira dan Reva Triananta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen yang sudah melihat dan memahami presentasi dari kami. Kami akan membahas apa itu jenis-jenis kecurangan. Apa sih kira-kira teman-teman jenis-jenis kecurangan? Aku bahas dari kecurangan terdahulu. Kecurangan merupakan satu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan cara yang tidak jujur, teman-teman. Melanggar aturan atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan demi memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Ketindakan kecurangan juga dapat terjadi di berbagai lingkungan, dari perusahaan ataupun organisasi, lembaga pemerintah maupun sektor lainnya. Kecurangan umumnya dilakukan dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya, melakukan manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, atau mengambil aset yang bukan menjadi haknya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerugian finansial, menurunnya kepercayaan masyarakat, rusak reputasi organisasi, hingga tergantungnya kegiatan operasional perusahaan menurut klasifikasi fraud. Dan kecurangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kecurangan laporan keuangan, yang kedua ada penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ada korupsi. Oke, kita bahas yang laporan keuangan dulu, teman-teman. Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan sengaja yang dilakukan untuk merubah atau memalsukan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dan tujuan utama dari kecurangan ini biasanya untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik atau lebih buruk sesuai kepentingan pelaku, seperti itu. Dan kecurangan jenis ini juga sering dilakukan oleh pihak manajemen tingkat atas karena memiliki akses dan wewenang dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, meskipun frekuensinya lebih rendah dibandingkan jenis kecurangan lainnya, dampak kerugian yang ditimbulkan biasanya sangat besar. Dapat menimbulkan keputusan investor juga untuk kedepannya, kreditur, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama itu ada manipulasi pendapatan, yang kedua ada penyembunyian biaya dan kewajiban, yang ketiga ada penggelembungan nilai aset, dan yang terakhir ada pemalsuan dokumen akuntansi. Dan untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Triananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan aset. Jadi penyalahgunaan aset ini merupakan tindakan mengambil atau menggunakan atau menguasai aset milik perusahaan yang secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jenis kecurangan ini itu biasanya jenis yang paling sering terjadi dapat dilakukan oleh karyawan pada berbagai tingkat jabatan. Aset yang disalahgunakan itu biasanya hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa persediaan barang atau peralatan kendaraan, data perusahaan maupun sumber daya lainnya. Jadi ada kecurangan cash, itu satu, pencurian cash atau cash theft. Pelaku mengambil uang perusahaan secara langsung. Dua, ada penggelapan penerimaan kas atau skimming. Pelaku mengambil uang yang diterima perusahaan sebelum transaksi tersebut dicatat dalam pembukuan. 3. Pengeluaran fiktif atau fraudulent disbursement. Pelaku membuat pembayaran palsu untuk memperoleh uang perusahaan. Dan B. Ada penyalahgunaan persediaan aset lain. Pelaku itu mengambil aset non-kas milik perusahaan tanpa izin, kayak misalnya bentuknya pencurian barang dagangan atau bahan baku, penggunaan kendaraan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, penjualan aset perusahaan tanpa persetujuan, penyalahgunaan informasi atau data perusahaan.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang korupsi. Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun pengaruh yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi pihak tertentu. Jenis kecurangan ini umumnya melibatkan hubungan antara pihak internal organisasi dengan pihak luar, di mana pelaku menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian atau penerimaan suap, konflik kepentingan, pemberian gratifikasi yang tidak semestinya, serta tindakan pemerasan ekonomi. Contohnya nih, seorang pejabat atau karyawan yang memiliki kewenangan dalam memilih pemasok menerima sejumlah uang atau hadiah dari pemasok tertentu agar memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tersebut. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan, tapi juga menurunkan kualitas pengambilan keputusan, menciptakan ketidakadilan, merusak budaya organisasi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Dan untuk terakhir, kesimpulannya, berdasarkan klasifikasi Freud, terdapat 3 jenis utama kecurangan, yaitu kecurangan laporan keuangan yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang kedua ada penyalahgunaan aset dan korupsi yang sudah rekan saya jelaskan, yaitu Reva Triananta. Dari ketiga kecurangan tersebut memiliki karakteristik dan metode pelaksanaan yang berbeda, namun semuanya dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang sangat kuat tentunya teman-teman, dan meningkatkan pengawasan, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menanamkan nilai etika kepada seluruh anggota organisasi agar resiko terjadinya kecurangan itu dapat diminimalkan. Seperti itu teman-teman untuk kesimpulannya. Dan mungkin sekian dari kelompok saya, kelompok 4. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.